dengan Allah atas keagungannya dan terusnya beribadah, maka mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takut kepada Allah ini ada tiga. Pertama, takut dengan azabnya. Yang kedua adalah khauf min rabbih, takut berpisah dengan Allah. Yang ketiga adalah khauf haqqa rububiyyah, takut karena keagungannya. Yang pertama khauf bi'adab rabbih, takut dengan siksa Tuhan, siksa Allah. Apakah kita sejak dulu sampai sekarang iman kita, ibadah kita hanya karena takut kepada Allah? Ini adalah takut model pertama, takut yang sifatnya pemula. Kita takut kepada Allah karena Allah punya neraka. Sekarang apakah kita ibadah karena neraka? Karena takut neraka. Kenapa takut kepada neraka? Karena kita punya maksiat, karena kita punya kekurangan dan ibadah. Iya. Kita takut kepada Allah karena neraka atau karena kurang dalam beribadah. Maka takut ini sekali lagi saya katakan takut pemula, iman pemula. Ibadahnya kalau kualitasnya kualitas sekolah dasar. Kita masih anggap orang yang tasawuf sebagai orang yang berada pada posisi dasar, dan kita harus keluar dari situ. Kenapa? Karena selama ini kita pendekatan kepada Allah hanya sifatnya hal-hal yang pokok, hanya sifatnya ibadah syariah yang luar, tidak pernah membangun koneksitas yang lebih intens dengan Allah dengan cara ibadah qalbiyah. Ya. Kurangnya zikir kepada Allah, kurangnya pendekatan kepada Allah, kurangnya wirid, kurangnya riyadhah. Ya. Kenapa kita takut kepada Allah? Karena kurangnya ibadah kepada Allah. Kualitasnya tidak dulu ditingkatkan. Kenapa takut kepada Allah? Karena masih ada dalam hidup kita ini sisi-sisi gelap yang perlu ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rahmat yang rahmatnya sangat luas. Bahkan bagi orang pendosa sekalipun Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat, dan Allah siap mengampuni. Iya. Qul ya ibadi alladziina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah orang yang sudah keterlaluan berbuat maksiat, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang israf, sudah sangat banyak berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang yang luas, memberi kesempatan yang luas bagi orang yang beriman untuk masuk ke dalam rahmat-Nya. Ketika kita menganggap bahwa Allah sangat penyiksa, maka ayat-ayat ini jadi hilang. Luasnya rahmat Allah jadi tidak tampak. Iya. Seakan-akan Allah adalah pendengar. Padahal Allah Zat yang Maha Kasih Sayang. Bahkan perkenalan pertama Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah
yang khusus untuk orang yang beriman di hari kiamat nanti. Ketika Allah menghadapi orang-orang yang tidak beriman dan berbuat maksiat, mereka masih mendapatkan kasih Allah Ar-Rahman. Mereka masih kasih makan, kasih rezeki, kasih perlindungan, masih lebih nikmatnya. Walaupun dia kafir, tidak pernah beribadah. Hatta Fir'aun, musuh Allah, masih dapat kasih sayang Allah. Bahkan Allah masih berbuat santun kepada Fir'aun, berbuat lembut sama Fir'aun, sampai Musa dikatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, berkatalah dengan Fir'aun yang kata-kata yang lembut, mudah-mudahan mereka akan merenungkan dan akan takut dengan Tuhannya. Musuh Allah masih bersikap lembut. Sementara kita ibadah hanya karena takut neraka, takut Allah nanti akan mengancam. Ayo sekarang kita nanya. Ketika Rasulullah SAW bersabda dengan satu sabda yang sama, sahabat Ibu itu, sahabat Ibu dengan sabda dari ini, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga dia. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Tuhan adalah Allah, dan itu imannya dibawa mati, surga tempatnya. Sementara kita mengatakan la ilaha illallah berapa kali? Sudah bisa soal banyak kali. Asyhadu an la ilaha illallah, sebentar lagi asyhadu an la ilaha illallah, adzan la ilaha illallah, tahiyat la ilaha illallah, terus. Artinya boleh kita takut kepada Allah, tapi jangan menutupi rahmatnya yang begitu luas, sehingga ibadah ini seakan-akan terpaksa, seakan-akan ibadah ini satu paksaan dari Allah. Allah tidak memaksa, tapi Allah berikan pengetahuan. Siapa yang beribadah akan selamat, yang tidak beribadah Allah tidak akan neraka. Gitu. Karena itu makom pertama yakni khauf bi'adab Rabbih, takut dengan adabnya Allah. Sebagai langkah pertama khauf ini, mari kita tingkatkan. Orang yang takut kepada Allah akan lebih parah lagi ketika dia nekat. Nekatnya gimana? Katanya orang yang beriman itu semakin masuk surga, yang masuk neraka sebentar juga tidak apa-apa. Ada orang mengatakan gitu, masuk neraka sebentar dan masuk surga tidak apa-apa. Ini fatal kesalahannya. Karena kalau satu hari dimasukkan neraka sama dengan 1000 tahun. Dalam ayat lain sama ada satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. Itu bagus. Maka kalau ada ungkapan maksiat enggak apa-apa, dan masuk neraka juga sebentar dan masuk ke dalam surga, jangan. Akhirnya dia nekat, maksiatnya dipelihara, ibadahnya tidak pernah diperbaiki. Jangan. Kita yakin kita tidak akan masuk neraka karena kasihnya Allah dan rahmat yang luas. Amin. Amin. Kita yakin Allah akan menyelamatkan kita tanpa kita harus masuk ke neraka, karena Allah Maha luas ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama ini, jangan kita berlama-lama. Artinya takut dengan Allah dalam posisi seperti ini yang lama-lama. Ya sekali boleh, karena memang
Orang beriman itu senantiasa khaufan wa tama'. Menjudul begini itu namanya adalah khaufan wa tama'. Takut tapi juga berpengharap. Ada harapan dan ada takut. Ya. Baik. Itu takut yang pertama. Yang kedua, takut kepada Allah. Khauf min firaqi rabbih. Takut pisah dengan Allah, takut berpisah dengan Allah. Bagaimana Pak? Orang yang takut perpisahan itu biasanya takutnya orang apa? Ya, seorang kekasih dengan yang kekasih. Ya, takutnya seorang kekasih dengan kekasihnya. Kan gitu, takut. Kalau kita punya pacar dulu, kita perhatian penuh dengan pacar kita. Kenapa? Karena takut kalau nanti kita jadi berpisah gara-gara kesalahan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang maha hadir dalam kehidupan kita, dan yang maha hadir dalam kehidupan kita dalam segala hal. Nikmat-nikmat Allah sangat luas, rahmatnya sangat luas. Kita dijamu, kita dipelihara oleh Allah dari dulu sampai sekarang. Allah memelihara kita dengan pemeliharaan yang luar biasa. Ya, Pak. Bagaimana tidak kita bisa berikan kehidupan kepada anak-anak kita, bisa sekolah, bisa sehat, bisa sejahtera hidup kita. Sementara pekerjaan kita apa? Ya kita pekerjaannya gitu-gitu saja. Bahkan sekarang sudah purna, sudah nggak bisa bekerja. Allah masih berikan subsidi kepada kita. Nah, jalannya macam-macam. Jalannya macam-macam. Tapi Allah berikan ketentraman, kebahagiaan, kesenangan kepada kita. Selalu hadir di situ. Ya. Yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Setiap hari Allah sibuk. Kenapa? Mengurus hambanya. Yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard. Allah dabbir, Allah mendabbir kita, mengurus kita dan alam raya ini. Tentunya mengurusnya di sana melibatkan para malaikat, di mana dari langit turun ke bumi itu kan kita 1000 tahun dalam sehari di akhirat. Allah yudabbir, Allah mentadbir kita semua, mengurus kita.